Yo, wis urung. Yo, wis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Hukum Administrasi Negara akan mempresentasikan tentang penyalahgunaan wewenang dalam perspektif good governance dengan beranggotakan saya sendiri, Syarif Saifuddin, dengan NIM belakang 16. Dan saya Jujun Sudah Firmansyah dengan NIM belakang 06. Analisis kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan pejabat publik Immanuel Ebenezer ditinjau dari prinsip good governance, AUPB, serta dasar hukum yang relevan dalam praktek tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kasus penyalahgunaan wewenang. Kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Immanuel Ebenezer merupakan contoh nyata penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan strategis yang disandangnya dalam ranah pelayanan publik justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sehingga menghasilkan kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kewajiban membayar kewajiban membayar uang pengganti sebesar 3 miliar menunjukkan bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian finansial yang konkret bagi negara, sekaligus melukai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Modusnya pemerasan dalam pelayanan publik dan akibatnya yaitu kerugian negara sebesar 3 miliar. Selanjutnya, pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan. Dua pilar utama good governance dilanggar secara langsung dalam kasus ini, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas, kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan tidak terpenuhi karena kewenangan justru digunakan demi kepentingan pribadi. Transparansi, proses pelayanan publik tidak berlangsung secara terbuka dan objektif, sehingga ruang praktik kolusi dan gratifikasi menjadi terbuka lebar. Selanjutnya, pelanggaran terhadap AUPB. Dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, tindakan terdakwa bertentangan dengan 4 asas fundamental administrasi negara yang menunjukkan bukan sekedar pelanggaran pidana, melainkan juga penyimpangan terhadap prinsip dasar pemerintahan yang baik. Asas kepastian hukum. Setiap tindakan administrasi harus menghormati norma hukum yang berlaku secara konsisten. Asas akuntabilitas. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan. Selanjutnya, asas kepentingan umum. Kewenangan publik harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan pejabat. Yang terakhir, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar tujuan yang ditentukan oleh hukum. Selanjutnya, relevansi putusan MK nomor 66 PUU. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan mengenai pentingnya pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara penyalahgunaan kewenangan. Adanya kewajiban membayar uang pengganti sebesar 3 miliar menunjukkan bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Putusan ini semakin memperkuat pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum. Kasus ini berkaitan dengan beberapa ketentuan hukum yang fundamental dalam menegakkan prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Setiap regulasi memberikan landasan normatif yang berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan Pasal 17 dan 18. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konvergensi norma dan penegakan hukum. Keempat undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk kerangka multi level yang saling memperkuat dalam menjerat penyalahgunaan wewenang serta menjamin pelayanan publik yang berintegritas. Sisi administratif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur larangan penyalahgunaan wewenang secara eksplisit dalam pasal 17 dan 18. Sementara itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan prinsip pelayanan publik yang baik sebagai standar minimal yang wajib dipatuhi setiap penyelenggara. Sisi pidana, UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi dasar penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Dan Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Nomor 20 atau 2001 memberikan instrumen penindakan pidana yang tegas terhadap perbuatan koruptif. Selanjutnya ada penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Kasus ini menunjukkan urgensi penguatan sistem pengawasan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan strategis. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi melalui digitalisasi layanan untuk meminimalkan peluang gratifikasi. Penegakan sanksi administratif dan pidana harus dijalankan secara konsisten untuk memberikan efek jera. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat harus dibuat lebih mudah diakses, sehingga publik dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi layanan, meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi gratifikasi. Yang kedua ada penegakan sanksi konsisten, memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir ada pengaduan akses, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selanjutnya ada membangun integritas dari dalam. Reformasi struktural saja tidak cukup. Pendidikan etika pemerintahan dan penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi menjadi langkah preventif krusial agar penyalahgunaan wewenang tidak berakar kembali dalam praktik administrasi. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip good governance dan AUPB yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan umum. Tanpa fondasi etika yang kuat, sistem pengawasan pun rawan terkelabui mereka yang memahami celahnya. Integritas bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, tetapi internalisasi nilai-nilai pemerintahan baik dalam setiap tingkat birokrasi. Yang selanjutnya ada kesimpulan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kasus yang melibatkan Immanuel Ebenezer mencerminkan adanya penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip good governance dan AUPB. Tindakan seperti ini tidak hanya melukai keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi. Di sini ada pengawasan, penguatan kontrol terhadap kewenangan strategis pejabat publik. Yang kedua ada transparansi, digitalisasi dan keterbukaan proses pelayanan secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, pertanggungjawaban yang konsisten terhadap setiap keputusan administratif, penegakan hukum konsisten, dan yang terakhir ada penegakan hukum konsisten, sanksi administratif, dan pidana sebagai efek jera. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila banyak kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis Rep, Sit. pirang menit ah? Apa?